Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Lismana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintahan. Hakikat perubahan sosial budaya. Ada yang berpendapat bahwa perubahan sosial dapat diartikan sebagai sebuah transformasi budaya dan institusi sosial yang merupakan hasil dari proses yang berlangsung terus-menerus dan memberikan kesan positif atau negatif. Perubahan sosial juga diartikan sebagai perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain. Berikut ini adalah beberapa pengertian perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi. Yang pertama, Kingsley Davis mengemukakan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya, Selo Sumerjan mengartikan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Perbedaan dan hubungan perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sesuai perubahan sosial pastinya akan memberikan pengaruh terjadinya perubahan budaya. Suatu perubahan kebudayaan mencakup sebuah bagian, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Meskipun perubahan sosial dan budaya memiliki hubungan atau keterkaitan yang erat, namun kebudayaannya juga memiliki perbedaan. Perbedaan antara perubahan sosial dan budaya dapat dilihat dari arah perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial, sedangkan perubahan budaya merupakan perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial terjadi dalam segi distribusi, kelompok umur, jenis pendidikan, dan tingkat kelahiran penduduk. Namun mengatasi ketimpangan tindihan tersebut, maka sering kita gunakan istilah perubahan sosial budaya untuk mencakup kedua perubahan tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, perubahan evolusi dan revolusia. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama. Tanpa ada kehendakan tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Kedua, perubahan yang dihendaki dan tidak dihendaki. Perubahan yang dihendaki ialah disebut dengan perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak dihendaki disebut perubahan yang tidak direncanakan. Tiga, perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil dan besar memiliki batas-batas yang sangat relatif. Selanjutnya, penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial dan budaya. Yang pertama, kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan dan penumpukan. Kedua, perubahan jumlah penduduk. Tiga, pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena kemajuan menyebabkan perubahan sosial. Empat, perubahan sosial budaya dapat bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, antaranya penyebab yang berasal dari lingkungan alam, fisik, dan sekitar manusia. Yang kelima, masyarakat akan selalu cenderung memberikan kesempatan berkarya bagi manusia-manusia yang berpotensial. Yang keenam, masyarakat akan selalu cenderung memberikan kesempatan berkarya bagi manusia-manusia yang potensial. Yang ketujuh, masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak. 8. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Selanjutnya, perilaku kritis adanya pengaruh perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup
perubahan dalam aspek-aspek struktur dan dari suatu masyarakat, atau karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan dikarenakan perubahan sistem komposisi penduduk, keadaannya geografis, serta berhubungan sistem hubungan sosial maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Beberapa besar kecilnya pengaruh yang terjadi pada masyarakat. Perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial besar dan perubahan sosial yang kecil. Perubahan sosial yang besar pada umumnya adalah perubahan yang akan membawa pengaruh yang besar pada masyarakat. Misalnya terjadi proses industrialisasi pada masyarakat yang masih agraris. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan. Faktor pendukung proses perubahan. Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat diakibatkan adanya faktor yang mendorongnya, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan individu lain. Dengan proses tersebut, manusia mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diurus dan disebarluaskan pada semua masyarakat, hingga seluruh masyarakat akan dapat merasa manfaatnya. Faktor yang menjadi penghalang proses perubahan. Dalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendorong saja, tetapi juga ada faktor penghambat terjadinya proses perubahan tersebut. Faktor penghalang tersebut antara lain: pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Transisi pada masyarakat yang mengalami transisi. Tentunya ada golongan-golongan dalam masyarakat yang dianggap sebagai pelopor proses transisi, karena selalu mengidentifikasi diri dengan usaha-usaha dan jasa-jasanya. Sulit bagi mereka yang melepaskan kedudukan di dalam suatu proses perubahan. Di dalam selanjutnya, dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen kedua tahun 2000 untuk melaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang 1945 pasca amandemen itu mencantum permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri ditulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah mengingat para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberikan kepala daerah. Polarisasi penyelenggaraan pemerintah. Sistem pemerintahan. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintahan pusat. Pengertian desentralisasi adalah penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal. Keamanan hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Selanjutnya, pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintahan pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi, kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat.
Dampak otonomi daerah terhadap masyarakat. Dampak positif: 1. Berkembangnya sosial budaya. 2. Memicu kemajuan suatu daerah. 3. Memberikan potensi untuk daerah berkembang. 4. Sumber daya yang mudah dikelola. Dampak negatif: daerah yang miskin akan sulit berkembang, kesenjangan sosial semakin meningkat. Dampak otonomi daerah terhadap pemerintah. Dampak positif: 1. Pertahanan dan keamanan, kewenangan negara. 3. Efisien waktu. 4. Efisien biaya. Dampak negatif: menimbulkan konflik antara negara. Kedua, antar negara yang tidak terjalin. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan otonomi daerah dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Polarisasi pemerintah Indonesia yaitu desentralisasi dan dekonsentralisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.